Baik, tadi itu pesan yang sangat jelas sekali ya. Jadi 3 hal. Satu, common sense, kita semua punya. Yang kedua, fearlessness. Kemudian yang ketiga, ngelihat positif ya. Terus terang acara leadership series ini kita lakukan 2 bulan sekali sejak tahun 2010. Pembicaranya macam-macam pemimpin yang hebat. Dan kalau saya lihat benang merah di antara pemimpin-pemimpin yang sukses itu adalah positive thinking. Itu benang merahnya yang karena gayanya macam-macam ya. Khairul Tanjung lain, Sandiaga Uno lain, Pak Teddy Rahmat lain, gayanya lain-lain. Tapi satu yang sama di antara semuanya adalah positive thinking. Ya. Oke, silakan sekarang kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. 1, 2, 3, silakan. Iya, kedengaran pakai ini tadi. Iya. Nggak apa-apa lagi. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni Hasan, secara pribadi datang kemari, tidak diutus perusahaan. Terima kasih pada Partai Ekonomi karena saya hadir sini dengan gratis. Luar biasa. Saya baru terima tadi sebelum jam 12. Jadi Pak Gita Wirawan ini saya kedua kali saya datang. Jadi yang pertama sih di BKPM lewat Modernisator saya datang dengan pribadi, ini juga pribadi. Saya 1000% setuju Pak dengan Bapak. Jadi saya share sedikit tentang keluarga saya supaya saya alignmentnya 1000%. Nomor 1, saya punya 4 anak. Ketika SMA kelas 1 semua sudah di atas 600 TOEFL-nya. Bahkan ada satu anak saya yang TOEFL 67 salah 0 di kelas 2 SMA. Dan memang kita harus berpikir untuk menjadi global leaders. Saya pernah menghadiri satu konferensi di luar, dihadiri oleh 3 doktor kita. Sayang 1000 kali sayang doktor Pak ya, tapi kalau pendiam itu emas, jadi diam Pak. Itu membuat saya anak saya harus go global, dan mereka akan menjadi future leader, global leaders. Karena itu tadi Bapak sebut Colorado, one of my son is in Colorado and 2 in Melbourne. Jadi dengan kondisi yang serba terbatas dan all of them get scholarship untuk itu. Jadi pertanyaan saya satu, gimana nih yang miskin nih Pak, yang di daerah, kebetulan saya juga dari daerah, itu bisa diangkat. Jadi bagaimana? Jadi kalau perlu kelas 3 SMP udah 600 semua TOEFL minimum. Ya, anak saya 1 orang itu kelas 3 SMP dan 6277 dan kami semua tinggal di Udik ya. Bukan kalau sini kan Jakarta coret ya. Kalau saya Udik, saya tinggal di Riau. Jadi ini yang saya kagum gitu. Anak saya semua di SMA kelas 2 semua udah di 600. Bahkan udah konsisten 67, 63 semua. Nah, ini akhirnya kalau begini inilah bahwa 30 di tahun 2030 kita akan menjadi nomor 5, nomor 3 lah Pak in the world. Itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan. Saya saat ini lagi mengembangkan usaha pabrikasi dan implementasi pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia. Dan kami juga di masyarakat energi terbarukan Indonesia. Ada 2 hal yang ingin saya sharing atau mungkin saya konsultasikan sama Gita. Yang pertama, saya melihat bahwa kenapa birokrasi kita tidak gesit itu karena ada visi pelayanannya yang tidak jalan Pak. Jadi yang ada adalah sebagian yang ada di birokrasi itu ingin dilayani, bukan untuk melayani. Karena itu yang saya hadapi di lapangan Pak, sebagai pengusaha Pak ya, di bidang energi terbarukan. Saya menghadapi fakta-fakta di lapangan bahwa untuk proyek itu jalan harus ngasih 10% untuk kementerian ini, harus ngasih 25% untuk bagian ini. Nah, menghadapi kenyataan seperti itu, apa yang harus saya lakukan Pak? Apakah kita harus adapt dengan yang seperti itu? Atau what should we do gitu, sebagai swasta ya Pak ya? Karena itu sebenarnya menjadi sebuah deadlock gitu. Jadi ada sebuah paradigma visi pelayanan yang tidak jalan. Yang kedua, kan saya lihat ya, mungkin salah satu yang
menyebabkan kenapa visi pelayanan tidak jalan itu adalah karena semakin besarnya pelayanan swasta, semakin besarnya peranan swasta di negara, sehingga pada akhirnya birokrat itu bukannya ingin melayani, tapi ingin mencari proyek dengan kolaborasi dengan pihak swasta. Nah, dengan Bapak terjun dari sisi swasta ke negeri, apa perspektif yang mungkin Bapak bisa share sehingga betul-betul birokrasi di negara ini visi pelayanan itu jalan, Pak? Apalagi mungkin ya, terutama saya ingin tahu sebenarnya what pops in your mind when you first know that you have to transfer from private world to the government world. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum, saya dari Partai Ekonomi Pak Gita, saya Nuki. Nomor 1 mungkin ke Mbak Betty dulu. Mendengar tadi semua penuturan Pak Gita maupun teman-teman di sini, mungkin QB mesti memberikan edukasi leadership ke birokrat ya Pak Gita. Melebarkan itu utama mungkin sebelum ke kita. Kemudian ke Pak Gita, saya kagum atas semua penuturan Pak Gita tadi. Indonesia ini sangat membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan pemimpin yang menjadi panutan. Karena anak-anak, ya saya rasakan anak-anak sekolah, sampai anak-anak mahasiswa, sampai anak-anak muda yang sudah first jobber ya, itu membutuhkan pemimpin yang betul seperti itu. Dan kami nggak punya. Sehingga saya concern sekali Pak Gita untuk konsisten dan banyak mengkloning ya, menularkan apa yang tadi Pak Gita tuturkan, bahwa pemimpin-pemimpin di Indonesia harus seperti itu. Kalau nggak begitu nggak boleh jadi pemimpin di Indonesia. Itu harus semua kita bersama-sama menggolkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk saya nanti saja ya, karena waktunya Pak kita sangat terbatas dan saya punya sesi habis ini ya. Silakan Pak Gita. Terima kasih. Saya jawab yang terakhir dulu. Yang terakhir ini, saya tuh baru aja mengseleksi kawan-kawan di Kemendak yang akan kita kirim untuk menjadi atashe perdagangan dan ITBC yang kita kirim ke seluruh dunia. Ini baru aja kita lakukan rekalibrasi, dan sama halnya dengan apa yang saya lakukan sebelumnya waktu di BKPM, waktu kita mengirim kawan-kawan dari BKPM untuk keluar negeri menjadi representatif kita di beberapa negara. Dan pesan saya itu sama ke mereka. If you fail, I fail. Your failure is my failure. Tapi if you succeed, you take it. It doesn't have to be mine. Jadi penting sekali untuk mereka tuh mengasosiasikan kegagalannya mereka dengan kegagalan saya. Dan itu saya rasa seorang anak buah kalau tahu bahwa atasannya akan gagal juga karena kegagalan dia, itu lebih terpicu untuk tidak gagal. Tapi saya juga ingin memberikan semangat bahwa kalau mereka sukses, itu tidak perlu diatribusikan ke siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan itu, I think it's a simple pleasure of recognizing one's own contribution. Dan itu saya rasa hal-hal yang mungkin ya telah tercermin atau membuahkan hasil yang dalam konteks apapun yang saya alami selama ini, selama di swasta, di perbankan, waktu saya sebagai akuntan, atau setelah perbankan saya jadi wirausaha, terus upaya saya untuk membina musisi, membina olahragawan dan segalanya. Itu somehow it works untuk memotivasi. Nah, cloning itu penting sekali. Tapi kalau saya boleh paraphrase, kutip ucapannya Lee Kuan Yew. Saya tuh berapa kali ketemu dia, saya tanya, gimana sih Anda mulainya? Dan dia bilang, Gita, it's simple. Waktu tahun 65, saya memulai dengan mengelilingi diri saya dengan 5 orang saja. Dan saya make sure masing-masing dari 5 orang itu
sepinter saya. Apalagi kalau bisa lebih pinter. Dan masing-masing dari 5 orang itu sangat bisa dipercaya. Dan yang terakhir, saya tugaskan masing-masing dari 5 orang itu untuk mengelilingi dirinya sendiri dengan 5 orang juga. Dan itu sistem multi level. Nggak beda kan? Ada yang di multi level juga kan sini. Nah, terus dia bilang dengan bangga, saya hari ini dikelilingin oleh 5.000 sampai 6.000 civil servants yang saya bisa telepon 24/7 mengenai apapun, mengenai Islam, mengenai HIV, mengenai politik Amerika, mengenai apartheid, mengenai Middle East dan segalanya. I get the best answers karena masing-masing dari 6.000 orang itu sudah sekolah dan terdidik di domain yang luar biasa, lulusan Harvard, MIT, Oxford, Cambridge dan segalanya, dan juga sudah berpengalaman dengan pengalaman yang luar biasa. I think it can be summarized in that sort of a setting untuk gimana kita bisa mengemulasi ya leaders di sekitar kita. Nah, kalau yang kedua terkait dengan pelayanan. Kalau pelayanan, saya rasa sudah banyak paradigma abad ke-21 di Indonesia yang ingin sekali memiliki paradigma mengservis, bukan untuk tidak diservis, bukan diservis. Memang seringkali paradigma kawan-kawan di pemerintah itu mereka yang harus diservis, bukan mereka yang mengservis. Tapi saya sekali lagi saya ingin men-challenge, silakan dicek, ya, nggak di BKPM, di Kemendak. Saya rasa sudah ada perubahan. Nah, tinggal ini gimana bisa ditularkan ke kelembagaan, lembaga dan kementerian lainnya. Dan yang lebih challenging lagi di daerah. Tapi kalau di daerah, saya ada trik. Kalau saya ke daerah, saya kalau ke Sumatera Selatan, duduk dengan gubernur, duduk dengan bupati, saya cerita mengenai Jambi. Kalau saya ke Sulawesi Utara, saya cerita mengenai Mamuju. Kalau saya lagi ke Papua, saya cerita mengenai Papua Barat. Kalau saya lagi di Bali, saya cerita mengenai pengalaman saya di Nusa Tenggara Barat. Waduh, kenapa saya di Bali? Pak Gubernur, saya kemarin duduk dengan gubernur dari Nusa Tenggara Barat, luar biasa progresnya mereka. Wah, saya nggak bisa tidur Pak beberapa hari. Mikirin gimana mereka bisa meningkatkan realisasi investasi 373% dalam berapa tahun atau berapa, PMA-nya meningkat, PMDN-nya gimana? Panas mereka. Udah, saya kesini nggak bawa anggaran Pak untuk bangun jalan. Saya kesini nggak bawa anggaran untuk ngirim orang untuk sekolah. Saya kesini nggak bawa anggaran untuk bangun waduk, bangun umbung atau apapun. Tapi saya di sini hanya mau bawa duit aja, investasi. Dan sekarang kenyataannya, numbers speak, numbers don't lie. Waktu tahun 2009 itu hanya 18% dari total realisasi investasi terjadi di luar Pulau Jawa. Sekarang sudah 47% dari total realisasi investasi, dan itu grafiknya meningkat dari 18%, 33% tahun 2010, 41% tahun 2011, dan di semester awal tahun 2012 sudah 47% dari total realisasi investasi terjadi di luar Pulau Jawa. Dan jangan lupa, totalnya itu meningkat 25-30% per tahun. Itu berarti pelayanan di daerah sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, karena mereka sudah mampu mengakomodasi, menarik investasi lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya secara absolut maupun relatif. Nah, yang pertama ini terkait dengan bahasa. Sama Pak, kalau saya bilang ya tentunya saya mau klarifikasi, ini kenapa saya mengutamakan bahasa. Karena selama ini saya berkecimpung di dunia investasi, itu kita perlu gaul dengan komunitas internasional. Sama juga dengan perdagangan, kita harus melakukan negosiasi. Kalau kita tidak piawai dalam bahasa, sulit kita, gimana kita bernegosiasi. Tapi kalau saya Menteri Agama, nggak mungkin saya mengimplement TOEFL Pak. Ya, jadinya saya mau klarifikasi aja, jadi saya tuh nggak menguniversalisasikan TOEFL atau bahasa atau apa.
Tapi kalau saya lihat ke depannya ini, relevansi Indonesia akan terus meningkat. Indonesia sudah anggota G20, sudah ekonomi nomor 15 terbesar di dunia, dan akan terus meningkat, relevansi kita meningkat, dan peran dan influence kita itu semakin meningkat. Dan ini nggak mustahil dalam waktu dekat, 5-10 tahun ke depan, kemungkinan Indonesia untuk menjadi middle power yang akan di-engage secara geopolitik maupun geostrategis oleh negara-negara besar untuk kepentingan countervailing balance ya, di Asia Pasifik. Itu akan sangat meningkat. Nah, ini memerlukan kepiawaian dalam bahasa dan gimana kita bisa menularkan, menggulirkan. Ya ini tergantung pemimpin kalau saya bilang. Tapi kita bisa pakai taktik dan strategi yang tadi saya gunakan untuk meningkatkan investasi. Kalau ketemu dengan bupati di provinsi tertentu, cerita mengenai bupati di provinsi yang lain. Dalam konteks bahasa, saya salut Pak dengan bupati dari kabupaten bisa dapat skor 600, kalau nggak salah lebih dari 100 ke karyawan. Mikir Pak, ini bakal mikir. Bapak nggak usah ngapa-ngapain lagi, cek aja pulsanya dalam 6 bulan lagi. Pasti udah ada yang ngambil TOEFL. Kecuali kalau dia emang orang yang hanya mau mikirin politik aja. Tapi sekarang banyak yang sudah merangkul paradigma 2021 dan mereka ingin sekali maju dan lebih baik daripada sebelumnya. Saya rasa itu sangat bisa diaplikasikan. Oh, yang miskin ini ya ini tergantung pemimpin dan tentunya tergantung dompet. Ya, kalau dompet ini saya rasa semakin lama semakin tebal. Balik ke ruang fiskal. Ruang fiskal kita semakin lama semakin tebal. Beberapa tahun yang lalu anggaran pemerintah itu cuma 300 triliun. Sekarang sudah 1.500 triliun. Kita udah bisa beli F-16, 2 skuadron. Kita udah bisa beli macam-macam. Dan kita udah bisa mengalokasikan tahun ini saja anggaran untuk pendidikan itu lebih dari 300 triliun. Bayangin. Jadinya itu sangat bisa dialokasikan untuk pendidikan untuk orang miskin. Tapi jangan berharap dalam 2 minggu semuanya beres. Kadang-kadang dalam konteks demokrasi ini banyak sekali yang menginginkan transformasi dan transisi dalam waktu 24 jam, 2 minggu atau apa. Ya ini yang seringkali terjadi gesekan-gesekan. Ya kita harus bisa meng-setting pace-nya ini harus seberapa cepat. Tapi saya yakin in the next few years. Nah, balik lagi ke konteks investasi. Kenapa kalau saya ditanya mengenai korupsi, mengenai ini, mengenai itu, gimana nih nanti rule of law-nya nggak jalan, saya gimana invest? Sekarang pertanyaannya, ya kalau ditanya apakah ada korupsi di Indonesia, pasti ada. Dan semakin saya jawab begitu, semakin kredibel saya. Karena banyak sekali orang bilang, oh nggak ada korupsi di Indonesia. Dia kelihatan nggak kredibel. Kenyataannya ada korupsi. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia will be less corrupt dalam waktu 5 tahun? Dan saya percaya ini terkait dengan pendidikan dan kapasitas pemerintah dan siapapun untuk memberikan kompensasi yang lebih besar. Nah ini bisa dikaitkan untuk kepentingan kita melibatkan kawan-kawan yang miskin untuk berpendidikan. Dan itu anggarannya semakin ada. Dan pertanyaannya, apakah kita akan mencapai Millennium Development Goals? Sangat. Sekarang poverty rate sudah 11%. Beberapa tahun yang lalu 17%. Unemployment rate sudah 7, sekian persen. Dan Millennium Development Goals kan unemployment rate 4-5% tahun 2015. Poverty 7-8%. Kita sudah on track sampai situ. Jangan kasih. Kasih aja ke QB. Kirim ke QB. Bisa dilatih. Oke. Thank you. Terima kasih. Ya.